Oke, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana dalam suatu negara di mana perekonomiannya di situ kenaikan harganya dan jasanya cenderung naik secara terus-menerus secara umum. Dikatakan kenaikan harga barang secara umum karena tidak semua barang naik, ada barang yang stagnan, ada barang yang turun. Kemudian dikatakan terjadi secara terus-menerus karena ada momen-momen tertentu di mana naik tapi tidak terus-menerus, misalnya pas saat lebaran atau Natal atau pemilu atau momen-momen lain. Nah, hal yang seperti itu naiknya bersifat insidental, tidak termasuk dalam inflasi. Kemudian kita ke teori inflasi. Ada teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Pada dasarnya ini disebabkan oleh penambahan uang yang beredar dalam perekonomian, baik uang kartal maupun gira. Ini penambahan uang ini nilainya melebihi dari nilai barang jasa yang ada gitu, sehingga jumlah uang beredar banyak dan barangnya tetap. Itu menyebabkan inflasi karena harga barang dan jasanya jadi naik. Kemudian harapan ekspektasi terhadap kenaikan harga di masa yang akan datang. Ada misalnya kalau konsumen itu biasanya kalau ada kenaikan harga memborong, kalau produsen biasanya kalau ada kenaikan harga menahan atau menimbun. Kemudian teori Keynes ini mengatakan inflasi itu disebabkan karena adanya gap, ada celah antara di satu sisi keinginan hidup suatu masyarakat yang melampaui batas kemampuannya, di sisi lain barang-barang yang berada di peredaran itu tetap, sehingga permintaannya melebihi atas barang-barang yang ada. Ini menyebabkan harga barang-barang naik secara terus-menerus. Kemudian teori struktural ini disebabkan oleh nilai ekspor yang tumbuhnya lamban dibanding dengan sektor-sektor yang lain. Ini menyebabkan inflasi. Kemudian juga disebabkan oleh bahan makanan yang tumbuhnya tidak secepat pertambahan penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga bahan makanan itu langka, mahal harganya. Kemudian inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, ada yang ringan, sedang, berat, dan hyperinflation. Yang ringan itu di bawah 10%, yang sedang itu 10-30%, yang berat itu 30-100%, yang hyperinflation itu 100% ke atas. Menurut Pak Budiono itu tingkat atau rate inflation itu yang baik berada di 3-4%. Nah, penyebab inflasi ada yang disebut dengan demand pull inflation, ada juga yang disebut dengan cost push inflation. Jadi inflasi yang disebabkan oleh permintaan, karena permintaannya terlalu banyak, barang yang beredar tetap sehingga harga naik, seperti dicontohkan di sini. Permintaan akan barang itu banyak, barangnya tetap dipenuhi juga, kemudian price-nya naik. Kalau harga price-nya naik, biasanya produsen itu mensuplai barang karena melihat keuntungannya, sehingga harga naik karena permintaannya naik, harga naik, produsen lihat keuntungan, maka kurva demand dari sini bergeser ke D2. Itu juga harga-harga naik disebabkan oleh permintaan yang naik. Kemudian disebabkan oleh
Biaya produksi, cost push inflation. Biaya produksi ini menyebabkan berkurangnya produksi sehingga barangnya naik. Pada grafik seperti ini kita lihat kenaikan biaya produksi menyebabkan Q1 menjadi Q2. Karena Q1 berkurang ke Q2, maka price-nya naik dari dari P ke P1. Dari P ke P2. Sehingga supply-nya itu dari S1 bergeser ke S2. Kemudian inflasi lain-lain disebabkan oleh pencetakan uang yang baru. Pencetakan uang baru itu menyebabkan uang di peredaran bertambah sehingga inflasi. Inflasi didasarkan pada asal terjadinya, ada dari dalam negeri, ada dari luar negeri. Dari dalam negeri disebut dengan domestic inflation. Itu disebabkan karena faktor-faktor yang di dalam negeri seperti tadi harga cost-nya itu naik, kemudian peredaran uang di dalam negeri, uang dalam negeri itu bertambah, kemudian upah buruh naik, itu menyebabkan inflasi, tapi penyebabnya di dalam negeri. Nah, kalau yang dari luar negeri ini disebabkan oleh karena kita mengimpor barang dari suatu negara, di mana di negara itu terjadi inflasi. Misalnya kita impor barang A dari Jepang lagi inflasi, maka kita terkena inflasi juga. Ada kasus-kasus, misalnya contoh kasus kalau kenaikan gaji mau PNS maupun buruh ini menyebabkan permintaan naik, maka karena permintaan naik harga barang jadi naik. Kemudian kenaikan biaya produksi, misalnya BBM, karena BBM-nya naik maka biaya produksi naik, biaya pemasaran distribusi naik, maka harga barang naik. Defisit anggaran belanja ini juga menyebabkan, apabila defisit ini ditutup dengan pencetakan uang baru, maka menyebabkan inflasi. Kenapa? Karena peredaran uang dalam perekonomian bertambah. Nilai tukar, misalnya rupiah yang turun juga menyebabkan inflasi. Faktor-faktor penyebab inflasi: satu, pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan seperti dibilang dari teori Keynes tadi. Kenaikan upah buruh itu menyebabkan daya belinya naik menyebabkan permintaan atas barang naik, sedangkan barangnya cenderung tetap, maka harga-harga akan naik. Kalau harga-harga naik, biasanya produsen juga meningkatkan jumlah barangnya, tapi tetap pada keadaan harga yang sudah naik. Kenaikan harga barang impor juga menyebabkan inflasi. Kenapa? Karena misalnya barang impor untuk bahan baku produksi tertentu itu naik, maka produk tertentu itu juga akan naik. Mencetak uang baru seperti disebutkan tadi akan menambah nilai uang yang beredar jadi tambah banyak. Kekacauan politik itu menyebabkan inflasi. Kelebihan permintaan seperti disebutkan tadi juga menyebabkan inflasi, karena permintaan menyebabkan kelebihan permintaan menyebabkan harga-harga akan naik. Kemudian sikap konsumen apabila misalnya harga barangnya itu naik, maka biasanya konsumen memborong. Sedangkan apabila produsen harga barangnya naik, itu harga barang naik bagi produsen, biasanya itu dia menahan
itu juga menyebabkan inflasi. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat itu juga berakibat pada inflasi, seperti misalnya uang beredar banyak tapi bunga bank diturunkan sehingga kredit longgar. Ini menyebabkan uang beredar makin banyak. Upaya untuk menekan inflasi itu sebenarnya ada dua, berkaitan sama uang beredar dan barang. Apabila terjadi keserasian antara penambahan uang yang beredar, nilai uang yang beredar, dengan laju pertumbuhan barang dan jasa, tidak terjadi inflasi. Apabila timpang, maka akan terjadi inflasi. Kemudian menjaga kestabilan nilai tukar uang. Apabila nilai tukar uangnya merosot, maka terjadi inflasi. Cara mengatasi inflasi itu setidaknya ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter dan centering. Kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Indonesia atau otoritasnya ada di Bank Indonesia. Apa saja? Misalnya seperti ini, politik diskonto itu terjadi apabila uang yang beredar itu terlalu banyak, maka suku bunga dinaikkan sehingga uang yang beredar terserap ke bank. Apabila uangnya yang beredar terlalu sedikit, maka bunga bank diturunkan sehingga jumlah uang yang beredar bertambah. Politik pasar terbuka itu bank sentral menjual obligasi atau surat berharga lainnya sehingga uang yang beredar di masyarakat terserap ke Bank Indonesia. Kemudian ada peningkatan cash ratio. Bank Indonesia itu menetapkan untuk setiap bank, di baik bank dagang atau bank negara selain Bank Indonesia, itu menetapkan berapa jumlah kas persentasinya yang harus dipatuhi. Apabila uang di peredaran di masyarakat terlalu banyak, maka cash ratio-nya dinaikkan sehingga uang itu akan terserap ke bank. Apabila uang beredar terlalu sedikit, maka cash ratio-nya diturunkan. Misalnya tahun ini cash ratio-nya 10%, maka bank-bank itu kata Bank BI itu cash ratio 10% ditetapkan, maka bank-bank itu menetapkan cash ratio 10%. Kemudian terjadi inflasi, nilai uang terlalu banyak, maka cash ratio-nya dinaikkan 20%, maka akan terserap kurang lebih uang sebanyak 20%. Kemudian kebijakan fiskal ini ditetapkan oleh atau otoritasnya adalah pemerintah. Ini pemerintah biasanya pemerintah tidak menambah pengeluaran sehingga uang yang beredar tidak bertambah banyak. Kemudian kalau misalnya uang beredar terlalu banyak, maka pajaknya dinaikkan. Kemudian kebijakan non moneter, biasanya pemerintah mendorong pengusaha di berbagai sektor produksi untuk menaikkan hasil produksinya. Kemudian menekan tingkat upah. Kenapa? Kalau upah naik, maka uang beredar nambah banyak, permintaan atas barang nambah sehingga inflasi. Kemudian pemerintah melakukan pengawasan harga, biasa dilakukan dengan harga eceran tertinggi. Pemerintah melakukan distribusi secara langsung untuk mengurangi biaya supaya harga tidak terlalu tinggi. Kemudian pemerintah melakukan sharing atau pemotongan nilai uang. Ini terjadi di zamannya pemerintah Soekarno di tahun 1960-an, di mana uang 1000 menjadi Rp1. Kenapa? Karena inflasinya hiperinflasi sampai dengan 650%. Kemudian kebijakan berkaitan dengan output biasanya misalnya begini, di sini harga-harga di dalam negeri harga-harga mahal, maka
diturunkan bea masuk untuk barang import, barang-barang tertentu dari import, sehingga barangnya banyak di peredaran, mengakibatkan harga-harga menjadi murah. Kemudian penentuan harga indexing biasanya untuk para produsen, para pengusaha supaya tidak terjadi jor-joran menaikkan harga. Kemudian devaluasi ini kebalikan dari inflasi. Mengapa inflasi itu harus dijaga? Tadi kata Pak Budiono berada di kisaran 3-4% idealnya. Kenapa? Karena kalau inflasi terus menerus, maka pendapatan real masyarakat akan turun. Kemudian karena harganya naik terus menerus, sedangkan kemampuan atau daya beli itu terhambat, jadi pendapatan real masyarakatnya turun. Kemudian bagi pengusaha itu tidak ada kepastian berusaha. Kalau menurunnya terlalu cepat itu sulit, karena menghitungnya sulit atau kenaikannya terlalu cepat sehingga ruginya, menghitung ruginya juga sulit. Kemudian misalnya ketiga ialah apabila inflasi ini menyebabkan tekanan pada nilai rupiah. Inflasi menyebabkan nilai rupiah atas mata uang yang lain menjadi lebih rendah. Bagaimana mengukur inflasi? Mengukur inflasi itu ada berbagai macam cara. Satu diantaranya menggunakan indeks harga, dua menggunakan GDP deflator. Kalau menggunakan indeks harga ada dua macam. Ada indeks harga Les Paris, ini rumusnya seperti ini. PN itu adalah harga tahun berjalan, QO itu adalah kuantitas pada tahun berjalan, kemudian PO itu adalah pada price pada harga tahun dasar. Rumusnya seperti ini. Kemudian kalau indeks harga inflasi itu rumusnya jumlah dari PN kali QN per PO kali PN, di mana PN ini adalah tahun berjalan, QN ini adalah kuantitas tahun berjalan, sedang PO adalah price pada tahun dasar. Bedanya adalah ini sama-sama price tahun berjalan, ini sama-sama price tahun dasar, sedangkan ini untuk Les Paris Q-nya Q tahun dasar dibagi dengan Q tahun dasar. Kalau ini Q-nya Q tahun berjalan, price-nya price tahun berjalan. Kemudian kita menghitung menggunakan GDP deflator, bukan deflator. Deflator ini GDP, menghitung inflasi dengan menggunakan GDP deflator, kita harus mengetahui dulu GDP nominal dan GDP real. GDP nominal itu adalah mengukur output pada periode tertentu berdasarkan harga barang yang berlaku atau current price. Sedangkan GDP real mengukur output dari perekonomian pada periode tertentu berdasarkan harga konstan atau harga dasarnya. Nah, kalau GDP deflator adalah GDP nominal dibagi dengan GDP real. Ada lagi indeks harga produsen, biasanya ini untuk produsen, tapi kita tidak pelajari ini, sekedar kita aja. Ini mengukur harga barang yang dibeli oleh produsen, yang meliputi barang mentah maupun barang setengah jadi. Contoh soal untuk mengukur inflasi seperti ini, misalnya di suatu negara ada dua barang, kita ingin mengetahui berapa inflasi pada tahun 2012, 2013, dan 2014, di mana barang-barang itu harga pada tahun 2012 adalah 25, kemudian barang yang dijualnya sebanyak 250, kemudian harga B pada tahun 2012 itu 38, jumlah barang yang dijual sebanyak 200. Tahun 2013 barang A harganya 30, dijual sebanyak 350, sedangkan barang B harganya 50,
dijual sebanyak 175. Untuk tahun 2014 barang A harganya 35, jumlah barang yang dijual sebanyak 500. Kemudian untuk barang B harganya 60, jumlah barang yang dijual sebanyak 200. Diminta hitung nominal setiap tahunnya, GDP nominal setiap tahunnya. Kemudian hitung GDP real dengan tahun dasar 2012 yang ini. Kemudian hitung tingkat inflasi atau inflasi berjalan setiap tahunnya. Maka untuk menjawabnya seperti ini. Diminta GDP nominal setiap tahun. GDP nominal itu rumusnya jumlah dari PN, price tahun berjalan, dikali dengan quantity jumlah barang yang dijual pada tahun berjalan. Untuk 2012 maka rumusnya jadi price 2000, harga tahun 2012 kali jumlah barang yang dijual pada tahun 2012. Didapat data seperti ini, maka tinggal dimasukkan saja ke rumus. Price tahun 2012 sebesar 25 kita masukkan ke sini. Quantity barangnya sebesar 250 kita masukkan ke sini, dikalikan dijumlah dengan price barang tahun 2000, barang B tahun 2012 sebesar 38 ditambah dengan dikalikan dengan harga pada tahun 2012 untuk barang B, sehingga didapat jumlah seperti ini. Hasilnya sebesar 13.850. Untuk tahun 2013 sama, maka rumusnya jadi price tahun 2013 dikali quantity tahun 2013. Didapat untuk barang A price-nya 30, quantity-nya 350, dikalikan ditambah dengan price barang B 50 dikali dengan quantity barang B 175, sehingga 30 kali 350 10.500, 50 kali 175 8.750, dijumlah menjadi 19.250. Untuk tahun 2014 maka rumusnya adalah price tahun 2014 dikali quantity 2014. Dimasukkan saja rumusnya. Price-nya itu 35 untuk tahun 2014 barang A, quantity-nya 500, dikalikan ditambahkan dengan price dari barang B tahun 2014 dikalikan dengan quantity barang B tahun 2014, sehingga didapat hasil 29.500. Untuk GDP real, ini untuk GDP nominal. Nah, untuk GDP real rumusnya adalah jumlah dari price O itu price tahun berjalan dikali QN itu quantity tahun berjalan. Maka untuk tahun 2012 jadi untuk GDP real tahun 2012 jadi price 2012 dikali dengan quantity 2012. Tinggal dimasukkan saja price-nya itu 25 untuk barang A, quantity-nya dikali dengan quantity 250 ditambah dengan price pada barang B sebesar 38 pun quantity-nya 200 dijumlahkan didapat 13.500. Ini sama dengan GDP nominal tahun 2012, sama. Kenapa? Karena perbandingannya ya 12 ke 12, 2012 ke 2012. Untuk GDP nominal GDP real tahun 2013, GDP real tahun 2013 ini price tahun 2013
dikali dengan quantity tahun 2013, karena price-nya itu harga dasarnya tahun 2012, sehingga didapat seperti ini. Price untuk barang A sebesar 25, quantity-nya sebesar di 2013 sebesar 350. Kemudian price-nya di tahun 2012 untuk barang B sebesar 38, kuantitinya di tahun 2013 didapat 175, dijumlahkan dihitung menjadi 15.400. Untuk tahun 2014 GDP realnya rumusnya price tahun 2012 karena harga dasarnya tahun 2012 dikali dengan quantity tahun 2014 karena kita mencari GDP real tahun 2014. Maka tinggal dimasukin rumusnya. Dari sini ke rumus, price tahun 2012 untuk barang A itu 25, kuantitinya di tahun 2014 sebesar 500 dikalikan ditambah dengan price barang B sebesar 38 dikali dengan kuantiti tahun 2014, dijumlahkan didapat hasil 20.100. Maka GDP deflatornya didapat tabel seperti ini. GDP deflatornya dibikin tabel kenapa? Supaya lebih memudahkan ketika menerangkan atau memasukkan ke rumus untuk GDP deflator. GDP deflator itu rumusnya GDP nominal dibagi dengan GDP real. Nah, untuk tahun 2012 GDP nominalnya adalah sebagai berikut. GDP-nya 13.850 tahun 12, GDP realnya 13.850, jadi 100%. Tahun 2013 GDP nominal tahun 2013 dibagi dengan GDP real tahun 2013, sehingga tinggal dimasukin ke rumus 19.250 untuk GDP nominalnya dibagi dengan GDP real tahun 2013 sebesar 15.400. Kemudian untuk tahun 2014 GDP rumusnya GDP nominal 2014 dibagi dengan GDP real tahun 2014, yaitu sebesar GDP nominal 2014 nya sebesar 29.500, GDP real tahun 2014 nya sebesar 20.000, sehingga didapat hasil sebesar 146,8. Nah, hingga didapat tabel seperti ini. GDP deflator untuk tahun 2012 sebesar 100%, untuk 2013 sebesar 125%, dan untuk 2014 sebesar 146,8%. Dibuatkan tabel untuk supaya gampang menerangkannya saja. Nah, kita hitung ke flat rate inflationnya. Rumusnya GDP deflator tahun N dikurangi GDP deflator N kurang 1 bagi GDP deflator kurang 1, sehingga kalau tahun 2012 GDP deflatornya berapa? 100%. Tapi GDP deflator tahun 2012 kurang satunya yaitu tahun 2011 tidak ada datanya, sehingga tidak bisa dihitung. Yang ada hanya GDP deflator tahun 2012 saja, sehingga ini tidak bisa dihitung. Untuk tahun 2013 rumusnya GDP deflator tahun 2013 dikurangi GDP deflator tahun 2017 kurang 1. Jadi GDP deflator tahun 2012 dikurangi GDP deflator tahun 2012, sehingga didapat GDP deflator tahun 2013 sebesar 125 dikurangi GDP deflator tahun 2012 sama 100% dibagi GDP deflator tahun 2012 sebesar 100% dikali 100%, didapat rate inflationnya sebesar
25%. Kemudian untuk tahun 2014 rumusnya GDP deflator tahun 2014 tahun berjalan dikurangi GDP deflator 2014 dikurangi 1, berarti GDP deflator tahun 2013 dibagi GDP deflator tahun 2013. Maka didapat GDP deflator tahun 2014 sebesar 146,8 dikurangi 125% dibagi 125% dikasih 100%, didapat 0,744 kali 100%. Karena ini ngitungnya ini dikali dulu 146,8 dikurangi 125% sama dengan 21,8%. Dibagi 25, ngitungnya persennya dicoret, dikalikan, dibagikan, didapat 0,744 dikali 100%, sehingga didapat 17,44%, sehingga didapat inflasi rate-nya seperti ini. Tahun 2012 tidak bisa dihitung karena kita tidak punya data di tahun 2011-nya, tidak punya data GDP deflator tahun 2011-nya. Kemudian tahun 2013 inflasinya sebesar 25%, tahun 2014 sebesar 17,44%. Sekilas tentang deflasi. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Jadi penurunan harga dalam satu perekonomian secara terus menerus. Kemudian kecenderungan untuk daya beli naik. Penyebabnya adalah persediaan uang di masyarakat menurun, meningkatnya persediaan barang, menurunnya permintaan akan barang-barang. Pengaruhnya penurunan persediaan uang. Kemudian memperlambat aktivitas ekonomi dan melesunya kegiatan ekonomi. Ada soal di sini, soal-soal untuk latihan. Soal latihannya, terangkan secara sederhana pengertian inflasi, teori kuantitas berkaitan sama inflasi, teori Keynes berkaitan dengan inflasi, teori strukturalis, terangkan tentang demand pull inflation, terangkan tentang cost push inflation, terangkan juga tentang domestic inflation, imported inflation, terangkan juga tentang penyebab inflasi, apa itu kebijakan moneter dan instrumennya, kebijakan fiskal dan instrumennya, apa juga kebijakan moneter, apa pentingnya pengendalian inflasi, apa pengertian deflasi dan penyebabnya, serta akibat dari deflasi. Untuk menghitung rate inflation, laju inflasi, untuk menghitung laju inflasi, latihan soalnya seperti ini. Di suatu negara terdapat dua barang, ingin diketahui tingkat inflasi pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Sedangkan harga untuk barang A di tahun 2015-20, kuantiti yang dijual 200, barang B 30, kuantiti yang dijualnya itu 300. Untuk tahun 2016 barang A 40 dijual 400, barang B 50 dijual 500. Tahun 2017 harga barang 60 dijual 600 untuk barang A, untuk barang B harga barangnya 70 dijual 700. Diminta hitung GDP nominal setiap tahun, hitung GDP real setiap tahun berdasarkan tahun dasar 2015, kemudian hitung GDP deflator setiap tahunnya, dan hitung inflasi rate setiap tahunnya. Demikian, sampai ketemu di lain waktu. Semoga bermanfaat.